Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Setelah kita tadi mendengarkan tausiah atau muqaddimah dari Kiai Syarif Matnaji, betapa ternyata sesuatu yang berlebihan itu tidak seluruhnya negatif, tidak semuanya negatif. Tergantung bagaimana kita mengalokasikan atau bagaimana kita menyikapinya. Nah, di segmen kedua ini pemirsa, Kiai Haji Abdul Muti akan memberikan penjelasan kepada kita semuanya, memberikan tausiah kepada kita semuanya bagaimana Islam atau bagaimana pandangan Islam dalam mengatur keuangan di dalam diri kita. Kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat sampai di hari-hari terakhir menjelang Idul Fitri. Saya akan menyambung yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Syarif tadi tentang bagaimana kita membelanjakan harta. Tadi beliau membahas surat Al-Isra. Pada kesempatan ini saya akan membahas surat Al-A'raf ayat 31. Di dalam surat Al-A'raf ayat 31 itu Allah memerintahkan kita untuk memakai pakaian-pakaian yang indah, makan dan minum, tetapi melarang kita untuk berlebih-lebihan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, wahai anak Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu setiap kali kamu ke masjid. Zinah di sini artinya pakaian yang merupakan perhiasan, merupakan bagian dari bagaimana kita berpenampilan yang keren, berpenampilan yang ganteng seperti Ustadz Sofyan ini. Disebut zinah karena kita itu merasa senang mengenakannya dan orang senang melihatnya. Ayat ini diturunkan, kalau saya membaca di dalam tafsir Ibnu Katsir, diturunkan ketika orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu mereka tawaf, melaksanakan tawaf tetapi mereka tidak berbusana. Mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang badan, hanya menutupi aurat utamanya saja. Yang laki-laki tawaf pada siang hari, yang perempuan tawaf pada malam hari. Diriwayatkan dalam beberapa hadis, perempuan-perempuan dan laki-laki yang tawaf tidak berbusana itu, mereka berkeyakinan dengan menampilkan dirinya tidak berbusana itu mereka bisa terlihat sebagai orang yang hina. Yang dengan itu maka mereka berharap Allah akan mengabulkan ibadahnya. Bahkan ada seorang perempuan yang mengatakan semuanya dihalalkan, yang saya tidak pakai busana semua dihalalkan. Lalu kemudian diingatkan, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Setiap kali kamu di masjid, pakailah pakaian yang indah, pakailah pakaian yang keren. Malah beberapa ada yang menyebutkan pakai wangi-wangian. Kenapa? Kalau kita pakai wangi-wangian, kita sendiri juga senang, yang di sebelah kita juga senang. Kalau kira-kira kita itu di masjid, jamaah sebelah kita itu wangi, kira-kira rasanya bagaimana?
semakin bertahan. Tetapi kalau mohon maaf, jamaah sebelah kita itu baunya itu bau apa Bu? Burket. Itu sudah tidak khusyuk sholatnya itu. Bacaan ayatnya seperti Kiai Syarif. Tetapi kalau jamaah sebelahnya ini mohon maaf, penampilannya tidak sedap dipandang mata, tidak good looking gitu, tidak handsome, tidak beautiful, itu selain tidak menyenangkan, orang juga menggambarkan citra umat Islam juga. Umat Islam itu berarti jamaah yang kumuh, jamaah yang tidak bersih, tidak tampil keren. Karena itu maka khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu, dan hendaknya kamu makan dan kamu minum. Ini juga turun dalam kaitannya dengan mereka yang tadi tawaf itu, mereka melarang makanan-makanan tertentu. Dia tidak mau makan makanan tertentu karena menganggap bahwa makanan itu dapat mengurangi kesempurnaan ibadah mereka. Diingatkan, kamu makan, yang dihalalkan kamu makan, yang dihalalkan kamu minum, yang diharamkan jangan kamu makan, jangan kamu minum. Karena itu maka pakai perhiasan, makan dan minum, wala tusrifu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan atau orang-orang yang boros. Lalu apa ukurannya? Tadi sudah disampaikan oleh Kiai Syarif, kita ini hendaknya hidup sederhana, hidup bersahaja. Boros dan tidak itu tidak ada ukurannya secara material, secara jumlah. Tetapi boros dan tidak itu, kalau saya baca di dalam beberapa riwayat, kita itu disebut sebagai orang yang israf, orang yang boros. Kalau kita memakan apapun yang kita inginkan, ingin ini dimakan, ingin itu dimakan, ingin ini diminum, ingin itu diminum, yang itu kemudian membuat kita ini boros. Yang bisa begitu itu hanya unta. Kalau unta makan minum banyak, oke, dia simpen. Kalau kita kan tidak unta. Kalau kita makan berlebihan, minum berlebihan, itu menjadi boros. Dalam ilmu psikologi, dalam ilmu jiwa itu ada istilah, mohon maaf saya pakai istilah agak ke Inggris-Inggrisan dikit boleh ya. Ini jamaah TV One ini kan jamaah yang juga bahasa Inggrisnya bagus-bagus ini. Di dalam istilah psikologi itu ada istilah namanya having mood dan being mood itu. Having mood itu artinya orang yang ingin sekali untuk beli ini, beli itu, punya ini, punya itu, makan ini, makan itu, pengennya itu banyak sekali. Itulah orang yang having mood. Tetapi ada orang yang dia itu being mood. Being mood itu adalah orang yang dia itu merasa cukup dengan apa yang dia punya, dia bersyukur dengan apapun yang telah dia miliki. Kalau orang yang having mood, itu adalah orang yang dalam bahasa agama disebut sebagai orang yang tomak. Orang yang tomak itu orang yang pengennya itu berbagai macam. Kadang-kadang sesuatu yang tidak diberikan itu dia harap betul supaya dia diberi. Boleh juga sih kalau memang itu haknya harus segera diberikan. Kalau tidak haknya ya jangan kemudian kita meminta-minta. Apalagi sampai mengambil yang bukan haknya. Kalau orang itu having mood, hidupnya tidak akan pernah bahagia karena dia diperbudak oleh materi. Dia membeli sesuatu karena ingin gaya. Orang makan, kalau menurut saya ini Ustadz Kiai Syarif, Ustadz Sofyan, orang makan dilihat dari sisi cara dan tujuannya itu ada 4 menurut saya. Mohon maaf saya pakai istilah yang agak ke Inggris-Inggrisan sedikit ya. Yang pertama ada orang yang makan karena memang dia perlu makan, namanya food for feed itu. Makan yang memang dia itu sangat perlu untuk makan. Nah, makan yang begini biasanya karbonya yang banyak, lauknya yang sedikit. Nah, seringkali kalau yang begini nasinya ambil sendiri, lauknya dibatasi. Kalau yang begini saya ingat waktu saya masih mahasiswa.
Gua banget itu waktu mahasiswa itu. Jadi saya datang ke warung itu ya warung yang nasinya ambil sendiri, lauknya yang dibatasi. Kalau perlu lauknya itu garamnya yang ditambah ya Bu ya. Nah, supaya apa? Supaya asin gitu. Nggak, waktu itu masih aman kita garam tinggi karena nggak ada darah tinggi. Itu food for fit. Yang kedua itu food for fun. Makan untuk gaya-gayaan, untuk seneng-seneng itu. Food for fun. Makanannya nggak banyak, tetapi gayanya itu yang banyak. Itu. Oh, makannya tempat di mana dan seterusnya. Nah yang ketiga itu food for friendship. Makan untuk lobby. Ya lobby mencari calon suami, lobby mencari calon istri, lobby mencari mitra bisnis. Itu food for friendship. Carinya tempat yang wah mewah. Satu gelas teh itu mungkin harganya bisa ratusan ribu. Itu food for friendship karena harus menunjukkan kelas sosialnya seperti apa. Di sini sudah ada unsur borosnya dikit-dikit. Nah kemudian ada yang keempat itu food for festival. Makan untuk perayaan-perayaan. Nah, kita makan perayaan itu memang perlu, apalagi nanti Idul Fitri, Lebaran itu memang harus ada makanan, tetapi jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu adalah temannya setan. Lalu bagaimana kemudian kita berlebaran dan bagaimana kita menyiapkan makan dan bagaimana berpenampilan, nanti akan kita bahas pada segmen-segmen yang berikutnya. Baik, Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Kiai Abdul Mu'ti yang telah memberikan penjelasan kepada kita semuanya betapa kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan. Begitupun ketika kita berlebihan, ada tempatnya, ada batasnya. Disinilah kita harus membagi atau disinilah kita harus memilah-milah antara kebutuhan dan juga keinginan. Di segmen berikut pemirsa kita akan perdalam lagi, kita akan perluas lagi tema besar kita yaitu berlebihan, berbelanja, menyambut Lebaran. Kita akan diskusi bersama-sama di segmen 3, 4, dan juga 5. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.